Oke, kita mulai dari nomor satu ya. Seseorang dapat dikatakan melakukan usaha terhadap suatu benda apabila benda tersebut titik, titik, titik. Nah, di sini sebelum kita masuk ke opsinya, kita ingat kembali yuk bahwa apa? Usaha sebanding dengan besar gaya yang diberikan terhadap apa? Perpindahan benda tersebut gitu ya. Nah, jadi syaratnya apa? Harus ada gaya, harus ada perpindahan gitu. Nah, maksudnya gimana? Jadi misalkan ada suatu benda gitu ya, kemudian diberi gaya sebesar F, maka benda tersebut harus mengalami perpindahan gitu ya. Misalkan ini dari posisi X1 kemudian menuju X2 gitu ya. Maka di sini akan ada delta X perpindahannya gitu. Jadi gaya tersebut harus menyebabkan benda tersebut berpindah baru bisa ada timbul usaha gitu ya. Oke, sekarang kita lihat nih di opsi pertama. Opsi A, mengalami perpindahan. Oh ya, jelas betul ya. Oke, udah jelas ini pasti betul jawabannya. Kemudian yang B, mengalami pertambahan massa. Jelas salah ya. Kemudian C, kembali ke posisi semula. Nah, ingat lagi nih, D atau perpindahan itu apa sih sebenarnya? Besaran apa? Besaran vektor, ya. Jadi, suatu benda dikatakan berpindah itu jika berpindah posisi dari X1 ke X2. Tapi kalau dari X2, ya, dari X2 kembali lagi ke X1, berarti dia tidak berpindah. Maka perpindahannya 0. Kalau perpindahannya 0, usahanya juga 0 gitu ya. Jadi tidak bisa dibilang ada usahanya gitu. Ya. Oke, berarti C salah ya. C salah. Terus mengalami penyusutan massa. Oh, jelas pertambahan massa aja salah, apalagi penyusutan juga ya. Oke. Tidak ada informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan ini juga jelas salah ya. Informasinya sudah sangat cukup. Oke. Sekarang nomor 2 ya. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat suatu benda yang bergerak ke kanan akibat suatu gaya dorong pada bidang horizontal yang licin akan bernilai apa gitu ya. Nah, kita bikin diagram gaya bebasnya dulu aja deh gitu ya. Diagram gaya bebas. Nah, setiap benda itu pasti memiliki gaya berat ya. Gitu, gaya berat. Nah, setelah itu ada apa lagi nih? Ada gaya dorong ya. Gaya dorong kemana? Ke kanan. Gitu ya, gaya dorong ke kanan. Itu otomatis dia juga berpindahnya ke kanan kan. Itu tadi di soalnya juga yang bergerak ke kanan akibat suatu gaya dorong. Oke, berarti dia berpindahnya ke kanan. Nah, sekarang pertanyaan adalah usaha yang dilakukan oleh gaya berat ini. Nah, kita lihat arah gaya beratnya apa? Kemana? Ke pusat bumi. Sedangkan perpindahannya kemana? Ke kanan ya. Di sini kalau kita perpanjang nih, ya bakal membentuk apa? Tegak lurus. Nah, kalau suatu gaya itu tegak lurus dengan perpindahannya, maka apa? Usahanya bernilai 0 gitu. Nah, yang positif gimana? Yang positif adalah gaya yang diberikan kepada suatu benda searah dengan perpindahannya gitu. Nah, dilihat yang searah yang mana? Gaya. Ya kan? Gaya yang ini gaya dorong ya. Gaya dorong searah dengan perpindahan. Nah, ini positif baru gitu ya. Nah, kalau yang negatif nih gimana? Gitu ya. Kalau yang negatif gimana? Kalau yang negatif itu jika permukaan gaya gesek misalkan ini ada gaya geseknya nih, misalkan kasar. Nah, kan kalau di soal tadi selicin ya. Kalau misalkan kasar. Nah, pasti arah gaya geseknya berlawanan dengan arah gaya yang dorongnya gitu. Nah, ini baru berlawanan arah dengan perpindahannya. Berlawanan kan yang satu ke kiri, yang satu ke kiri nih, yang satu ke kanan. Ini kalau berlawanan baru dia negatif. Tapi karena di sini dia tegak lurus ya, lihat ini. Gaya beratnya tegak lurus dengan perpindahannya, maka jawabannya adalah 0. Oke, sekarang nomor 3 ya. Sebuah benda di permukaan kasar didorong ke kanan dengan gaya dorong sebesar 10 Newton. Oke, kita gambar seperti biasa ya. Ada benda seperti ini gitu. Di permukaan yang kasar, ya, didorong dengan gaya gitu ya. Sebesar berapa? Sebesar 10 Newton gitu. Nah, kemudian berpindah nih sejauh 2 apa? 2 meter gitu ya. Nah, jika diketahui gaya gesek yang diberikan permukaan adalah 5 Newton, nah gaya gesek ya, gaya gesek selalu berlawanan arah dengan apa? Gerak bendanya gitu ya. Nah, ini gaya geseknya gitu. Nah, gaya geseknya besarnya berapa? 5
Newton gitu. Nah, sekarang yang ditanya adalah maka usaha total yang dialami benda tersebut. Nah, kalau usaha total ya, kalau usaha total berarti kita harus apa? Cari masing-masing usaha dari tiap gaya, yaitu gaya dorong dan gaya gesek. Nah, pertama kita cari usaha oleh gaya dorong gitu ya. Sama dengan apa? Besar gaya dikali dengan perpindahannya gitu. Berapa? 10 Newton ya. 10 Newton ini. Dikali 2 meter. Jadi berapa? 10 Newton meter atau 10 Joule gitu. Nah, ini kita simpan dulu. Ini baru dapat gaya usaha oleh gaya dorong. Nah, sekarang kita cari usaha oleh gaya gesek, yaitu gaya gesek dikali dengan perpindahan. Gaya geseknya berapa? 5 Newton. Ya, perpindahannya berapa? 2 meter. Jadi, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek adalah 10 Joule gitu. Nah, kita udah punya usaha masing-masing gaya. Kita tinggal jumlahkan ya. Usaha total sama dengan apa? Usaha oleh gaya dorong ditambah usaha oleh gaya gesek. Nah, hampir lupa nih ya. Ini harusnya negatif. Kenapa negatif? Karena dia berlawanan arah dengan perpindahannya. Itu berarti di sini hasilnya juga negatif 10 Joule. Nah, kita masukin sekarang. W gaya dorong atau usaha gaya dorong berapa? 10 Joule. Gitu ya. Terus usaha oleh gaya gesek berapa? Kok 10? 20 ya. Aduh, hampir aja nih kelewat ya. 20. Nah, kalau usaha oleh gaya geseknya berapa? Negatif 10 Joule. Nah, berarti berapa nih? Usaha totalnya 20 negatif 10. 10 Joule. Nah, usaha total yang dialami oleh benda tersebut adalah 10 Joule. Berarti jawabannya apa? B ya. Oke.